Halo teman-teman Yuzon, gua sekarang lagi di Jakarta E-Prix 2022 Formula E di Jakarta loh. Di belakang gua udah ada sirkuitnya, salah satu turn yang kayaknya bakal jadi ajang overtake para pembalap nih. Wih, mantep banget. Ngomong-ngomong, gue diajak sama Indosat buat nonton bareng Formula E Jakarta bareng-bareng dengan tim media lainnya. Jadi tonton terus keseruan balapan Formula E Jakarta 2002 ini. Tonton terus. Setelah event MotoGP di Mandalika, para penggemar balapan motorsport di Indonesia seperti gua akhirnya dimanjain lagi dengan event Jakarta E-Prix 2022 alias balapan Formula E. Mobil balap formula bertenaga listrik yang gak kalah kenceng, gak kalah prestisius, gak kalah aerodinamis dibandingin dengan Formula One yang biasa kita kenal. Event sendiri digelar di Jakarta E-Prix International Circuit di Ancol, dan race utamanya sebenarnya dimulai jam 3 sore. Tapi saking senengnya gue bisa nonton langsung, gue datang dari pagi loh. Untuk masuk ke Jakarta E-Prix International Circuit, kita nggak diizinkan buat bawa kendaraan pribadi, melainkan parkir di J-Expo sambil melakukan pengecekan tiket apakah dapatnya festival maupun grandstand. Setelah pengecekan tiket, pengecekan barang-barang, dan juga dilarang buat bawa botol minum ya, langsung kita diarahkan untuk masuk ke bis shuttle untuk menuju venue utama. Nggak lama sih, ya kurang lebih 10 menit sampai 15 menitan aja untuk sampai venue. Gua datang dari pagi meskipun event utamanya itu, race utamanya itu dari jam 3 sore. Tapi nggak apa-apa, karena gue bisa menikmati lenggangnya venue Jakarta E-Prix International Circuit sebelum banyak orang bejibun datang banget ke sini. Di sini kita seperti biasa antri untuk masuk, melakukan pengecekan tiket juga. Kebetulan gue dapet tiketnya yang festival, dan gue belum tahu bakal berada di mana tiket yang festival ini sejujurnya. Setelah masuk, kita langsung disambut oleh banyak stand, banyak venue, banyak tempat makan, tempat minum, tempat oleh-oleh, tempat merchandise, sampai tempat foto-foto yang ada di sini. Bahkan ada pengambilan bendera pendukung secara gratis yang bisa kalian ambil satu bendera per tiketnya. Terus juga kita dibagikan kipas angin karena panas banget sejujurnya di sini. Suasananya bener-bener asyik banget, banyak orang di sini dan tetap menerapkan prokes untuk mencegah penularan COVID-19. Gua kira kalau datang ke pagian belum ada event sama sekali, belum ada balapan sama sekali, tapi ternyata salah. Tim ofisial, pembalap juga udah mulai bersiap sejak pagi, dan bahkan beberapa pembalap mulai melakukan praktis alias latihan untuk mengenal sirkuit baru di Formula E ini. Ada beberapa pembalap yang mulai melakukan warm up, pemanasan ban, sambil memikirkan strategi konsumsi daya tahan baterai untuk berada di posisi teratas sambil menyelesaikan balapan dengan sangat baik. Karena Formula E ini nggak cuma soal kenceng-kencengan aja. Formula E ini berkaitan langsung dengan strategi konsumsi daya baterai. Kalau ngebejet gas makin kencang di awal-awal, pasti bakal kesulitan di bagian akhirnya. Makanya harus menyeimbangkan tenaga dan kecepatan sepanjang balapan terjadi. Dan gue baca juga, Jakarta E-Prix International Circuit ini punya tantangan tersendiri buat para pembalap. Selain memang ini adalah sirkuit yang baru, tantangan selanjutnya adalah suhu panas yang panas banget di kawasan Ancol. Gue pun merasakan hal yang sama. Suhu panas ini sangat memengaruhi baterai di Formula E, makanya para pembalap dan tim ofisial harus mengatur strategi sepintar mungkin, setepat mungkin untuk mencapai target yang diinginkan. Makin sore, makin banyak pengunjung yang datang, dan akhirnya gua pun tahu kalau tiket festival itu nggak dapat duduk, melainkan keliling-keliling untuk mencapai spot yang diinginkan. Beda dengan grandstand yang dapat duduk di tempat yang sudah disediakan. Kalau festival ini kita keliling-keliling aja, nggak diem di satu tempat untuk melihat di tikungan kayak gimana, di bagian lurus kayak gimana. Cuman sempat kebingungan aja awalnya, kita harus duduk di mana. Karena sejujurnya gua nggak dapat informasi itu di bagian depan, tapi gue dapetnya itu malah dari orang-orang yang ada di sekitar festival juga. Keuntungan dari festival adalah kita bisa keliling, kita bisa ngelihat spot-spot sirkuit dari manapun kita berada. Cuman kekurangannya pertama, nggak duduk, kedua kepanasan banget, dan ketiga
pandangan kita ini terhalang oleh pagar dan pagarnya pun sedikit lebih tinggi sehingga mobil balap Formula E yang pendek, yang ceper itu kurang kelihatan kalau di lintasan lurus. Gua pun memanfaatkan kamera dengan kemampuan periskop buat melihat Formula E dari jarak dekat sekaligus merekam bagaimana mereka saling susul, bagaimana mereka belok dan lain sebagainya. Sungguh balapan yang menegangkan banget, balapan yang mengasyikkan banget, saling susul, saling hemat daya juga, apalagi di last lap. Wah, baterai sisa 0% masih harus mempertahankan posisinya hingga balapan selesai. Wah, ini gila sih. Ini balapan yang benar-benar menegangkan buat kita, apalagi buat penonton festival yang bisa melihatnya dari jarak dekat gitu ya. Saling susulnya di tikungan, saling overtake. Ini event perdana yang menurut gue sukses banget. Apalagi ada Pak Jokowi, presiden kita yang menyerahkan piala buat pemenang. Ada juga Gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan. Dan juga pihak-pihak lainnya yang turut mendukung digelarnya Formula E di Jakarta. Akhirnya race Jakarta E-Prix 2022 Formula E di Jakarta selesai juga. Mitch Evans dari tim Jaguar memenangkan race dengan gap yang tipis banget dengan posisi nomor 2 dan sisa baterai yang asli tipis banget. Tapi ini pertandingan yang seru, saling susul menyusul, saling atur strategi. Wah, pokoknya seru banget. Ya, selamat buat Mitch Evans dan tim Jaguar. Ditunggu ya race selanjutnya di Jakarta di tahun berikutnya dan mungkin Formula One juga. Itu aja video vlog singkat di race Formula E Jakarta. Jangan lupa subscribe, kasih komen juga, share, like, jangan lupa, dan selalu sehat serta tetap semangat buat kalian semua. Bye.